Bisa. Iya. Betul, tidak milih fisika lagi. Dia senang ini coba hal-hal yang baru. Harus juga dikasih banyak manfaat baru diri sama tadi. Aku yang imbang belum ada ini nilainya kan. Makanya aku SD. Ada rekamannya juga kalau mau. Nanti aku melihat yang imbang itu. Sama kan nggak boleh di apa sih? Ini yang kali ini. Bukan ini. Ini terlalu dasar. Oh, bukan ini semua yang misalnya udah ada. Basic tahu. Kalau saya sama anak-anak semua hari ini udah. Om, aku join di Zoom ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, saya Nur Fadila Ibrahim. Kali ini saya akan menjelaskan topik KAS yang telah saya pilih, yaitu teori bilangan. Sama ada data diisi dulu. Dalam slide-slide ini nanti ada explanation, terus nanti ada aplikasi, ada self knowledge dan refleksi diri. Kenapa saya memilih matematika? Karena satu, saya suka matematika karena itu sangat challenging, khususnya ketika itu sudah menyentuh hal-hal yang kompleks untuk materi tingkat lanjut. Terus yang kedua, karena saya ikut OSN matematika, jadi biar saya nggak belajar dua kali, saya milih teori bilangan. Oke, kali ini saya akan menjelaskan apa itu teori bilangan. Sebelum berangkat ke teori bilangan, kita akan mengetahui dulu apa sih bilangan itu. Jadi bilangan itu adalah suatu konsep dalam matematika yang digunakan untuk pencacahan atau pengukuran sesuatu. Nah, bilangan itu pada kesempatan kali ini saya akan membahas himpunan semesta dari bilangan real. Yang pertama, dari himpunan paling kecil itu ada bilangan asli. Bilangan asli itu fungsinya adalah untuk eh, menghitung benda yang dapat terlihat. Kayak misalnya meja ini di sini tuh ada berapa sih? Nah, dalam acuannya bilangan asli itu mengacu pada satu eh, buah benda. Jadi misalnya di sini kita bisa hitung satu, dua, tiga, begitu. Selanjutnya di atasnya itu ada bilangan cacah. Kalau misalnya bendanya itu nggak ada, berarti bagaimana cara kita menyatakan itu? Nah, itu dinyatakan dalam bilangan nol. Jadi ada bilangan nol, terus ada bilangan satu, dua, tiga. Kalau bilangan asli itu hanya bilangan hitung, dia cuma satu, dua, tiga. Nah, selanjutnya itu di atasnya lagi ada bilangan bulat. Bilangan bulat ini fungsinya itu untuk menghitung sesuatu yang abstrak yang nggak bisa terlihat. Kayak misalnya tuh seperti hutang atau suhu. Jadi dia ada parameter, suatu nilai, dia di bawah nol. Di atasnya lagi itu ada bilangan rasional. Jadi bilangan rasional tuh bisa dikatakan ketika sesuatu bilangan bulat dibagi dengan bilangan bulat. Nah, jadi dia nggak lengkap. Misalnya, eh, jadi bilangan apa tadi? Rasional. Bilangan rasional itu dapat dinyatakan dengan bentuk A per B dengan B-nya itu tidak sama dengan nol. Jadi misalnya saya punya 6 meja nih. 6 meja ini bakal saya klasifikasikan ke dalam dua kelompok. Berarti nanti ada berapa kelompok yang terbentuk. Maka 6 per 2 sama dengan eh, 3. Tapi bisa juga misalnya saya ingin
membagi satu meja ini jadi dua bagian, maka titik acuannya yang tadinya itu satu akan berubah menjadi satu per dua. Begitu. Nah, selanjutnya ada bilangan eh, irasional. Bilangan irasional itu dia itu tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, yang artinya digit-digit desimalnya itu pasti terus berulang. Misalnya kita punya pi. Pi itu kan 3,14 dan masih banyak selanjutnya hingga tak berhingga. Terus ada bilangan akar 5, minus akar 7, dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, di sini saya akan menjelaskan notasi penting yang nanti akan sangat sering kita temukan dalam teori bilangan. Misalnya ada A per B. Berarti A itu membagi B. Sehingga jika A membagi B, jika B itu dibagi dengan A, maka dia tidak akan bersisa atau habis. Terus ada juga A tidak membagi B. Jika begini, bentuk B per A pasti akan menyisakan sesuatu sisa. Yang artinya eh, ini B tidak akan habis dibagi A. Terus kita punya A sama dengan A kongruen B mod N. Jadi dua buah bilangan bulat berbeda dibagi dengan bilangan bulat yang sama itu pasti sisanya memiliki sisa yang sama. Contoh, misalnya saya punya 13 itu dibagi dengan 5, dia itu pasti akan bersisa 3. Saya juga punya 8 dibagi 5 itu pasti dia akan bersisa 3. Sehingga dapat dikatakan bahwa 8 itu kongruen dengan 13 dibagi 15. Dari sini kita bisa mendapatkan 5 itu membagi 13 dikurang 8. Begitu. Selanjutnya ada notasi himpunan ketaksamaan. Himpunan ketaksamaan itu eh, menjelaskan bahwa ada suatu nilai bilangan bulat yang lebih besar jika dibandingkan dengan bilangan bulat lainnya. Misalkan kita punya A itu lebih kecil dari B, berarti B adalah semua bilangan yang lebih besar dari A. Misalnya A-nya itu katakanlah 2. 2 itu lebih besar dari B. 2 itu lebih kecil dari B. Maka B-nya ini itu bisa ditulis sebagai 3, 4, 5 sampai paling hingga jumlahnya yang lebih besar dari 2. Terus ada juga jika ada garis di bawahnya, maka itu dibaca dengan sama dengan. Misalnya di sini kita dapat tulis 2 itu lebih kecil sama dengan B. Berarti notasi himpunan B itu bisa memuat 2 dan eh, bilangan lainnya yang lebih besar daripada 2. Nah, karena di sini tuh ada 4 notasi ya, yaitu begini, begini, sama dengan. Cara mudah memahami adalah kita tinggal lihat nih sudutnya ini mengarah kemana. Anggap saja ibaratnya ini tuh mulut. Jika ada A dan B, nah kalau mulutnya ini menghadap ke B atau mulutnya ini memakan B, maka B itu lebih besar, begitu. Nah, kita bakal masuk ke teori bilangan. Yang pertama adalah konsep keterbagian, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. A membagi B itu berarti eh, B itu adalah suatu kelipatan A dengan B adalah K dikali A. K ini suatu bilangan bulat sehingga dikali A akan menghasilkan B. Nah, maka itu di sini terbukti bahwa B itu habis dibagi oleh A. Terus ada juga sisa bagi. Misalnya kita punya suatu bilangan bulat, jadi dia itu berasal dari Q dikali B ditambah R. Nah, yang artinya jika A dibagi B itu pasti akan bersisa R. Karena A itu merupakan kelipatan B dikali Q, kemudian ditambahkan dengan R. Nah, karena R ini bukan kelipatan B, maka A itu tidak akan habis dibagi B, dan dia akan bersisa. Sisanya itu bakalan ditulis dengan R sama dengan A mod B. Contoh, misalnya saya punya 13. 13 itu 13 itu 2 dikali 6 ditambah 1. Sehingga jika 13 ini dibagi 6, dia pasti akan bersisa 1. Oke.
Kita bakal lanjut ke contoh soal. Nah, di sini saya mengambil soal yang agak sedikit ditingkatkan. Jadi, ada teorema dalam matematika di mana bilangan itu kelipatan 2 pangkat n, dan dia bakalan habis dibagi oleh 2 pangkat n jika n digit terakhirnya itu habis dibagi oleh 2 pangkat n. Misalnya kita mau lihat nih, satu 123.456 ini habis gak sih dibagi 8? Jawabannya habis. Karena 8 itu kan 2 pangkat 3. Nah, di sini yang berlaku sebagai N itu adalah 3. Berarti kita hitung 3 digit terakhirnya. Apakah 456 itu habis dibagi 8? Iya. Ini kan bisa kita pecah jadi 400 dan 56. 56 itu habis dibagi 8 dan 400 itu juga habis dibagi 8. Nah, sekarang kita akan membuktikan teorema ini. Misalnya kita mempunyai suatu bilangan, katakanlah itu bilangan M. M itu berarti dapat, di sini saya akan menggunakan basis 10. Misalnya M itu didapat dari 10 pangkat N ditambah eh 10 pangkat N dikali A ditambah X. Di mana X ini merupakan digit-digit terakhirnya. Contoh kayak misalnya tadi M-nya itu adalah 123.456. Berarti ini dapat kita tulis sebagai 10 pangkat 3 dikali 123 ditambah 456. Nah, kita lihat di sini bahwa 10 pangkat 3 itu merupakan eh, faktor, salah satu faktornya itu adalah 2 kali 5 pangkat 3 dikali 123. Sehingga karena 2 pangkat 3 ini menjadi faktor, maka bilangan ini pasti habis dibagi oleh 2 pangkat n. Kita hanya tinggal melihat apakah bilangan terakhirnya itu habis oleh 2 pangkat n atau tidak. Maka terbukti bahwa bilangan 2 pangkat n habis dibagi oleh n digit terakhirnya. Selanjutnya kita akan melihat apakah eh, ada teorema lagi. Buktikan bahwa suatu bilangan habis dibagi dengan 9 jika dan hanya jika bilangan tersebut ketika dijumlahkan digit-digitnya itu merupakan kelipatan 9. Misalnya kita punya n itu sama dengan A1 kali AN kali 10 pangkat n, terus ditambah AN-1 kali 10 pangkat N-1, terusnya hingga A0 kali 10 pangkat 0. Berarti di dalam teorema ini kita bisa menyatakan bahwa 9 itu habis membagi 10 pangkat N min 1. Karena 9 ini kan didapat dari 10 pangkat 10 min 1. Sehingga karena 10 dikurang 1, itu pasti selalu habis dengan 10 pangkat N min 1. Atau dapat kita katakan bahwa semua perpangkatan 10 itu jika dibagi 9 pasti selalu bersisa 1. Nah, di sini kita dalam teorema ini menyatakan bahwa Sn atau jumlah digitnya itu dapat dikatakan habis dibagi 9 jika merupakan Sn-nya itu adalah kelipatan 9. Maka ini dapat kita tulis sebagai AN terus ditambah AN-1 terusnya hingga A0. Nah, ini bisa kita kurangkan ketika AN dikali 10 pangkat N dikurang AN, berarti kan dapat kita tulis, kita faktorkan menjadi AN 10 pangkat N min 1 kan. Karena kalau kita kali AN kali 10 pangkat N, berarti ini dapat AN kali 10 pangkat N, terus dikurang sama AN. Sehingga bisa kita faktorkan menjadi seperti ini. Selanjutnya kita tambah dengan AN min 1 kali 10 pangkat N min 1 hingga A0 kali 10 pangkat N min 1. Nah, kita udah tahu nih kalau 10
10 pangkat N min 1 itu sudah pasti habis dibagi oleh 9. Oleh karena itu kita tinggal mengecek apakah AN min 1 A0 itu habis dibagi 9 ketika dijumlahkan. Nah, ketika suku-suku ini dijumlahkan dan merupakan kelipatan 9, maka sudah tentu pasti habis dibagi oleh 9. Maka terbukti bahwa teorema ini benar. Lanjut. Jadi di sini ada beberapa aplikasi dalam teori bilangan. Eh, di sini saya mengambil dua contoh, yaitu ISBN, kode ISBN pada buku, dan transaksi sehari-hari. Nah, ISBN pada buku ini dia itu unik. Jadi angka-angkanya ini dia itu didapatkan dengan cara yang tidak random. Jadi berkaitan dengan teori bilangan. Mana tadi kamu? Selalu kehilangan. Ada sampulnya. Ada. Jadi ISBN ini kan ada 10 digit ya. Jadi ISBN ini ada 10 digit di mana digit pertama katakanlah A, dia ini menyatakan kode negara. Misalnya kalau satu itu adalah kode negara berbahasa Inggris selain Amerika, terus ada empat digit selanjutnya A1, A2, A3. Ini tuh menyatakan kode penerbit. Misalnya diterbitkan oleh penerbit apa, maka dia itu punya kodenya tersendiri. Terus ada juga kode unik buku. Misalnya katakanlah 5, 6, 7, 8. Empat digit ini dia ini menyatakan kode unik buku. Ini tuh menyatakan kode penerbit. Dan digit terakhirnya itu menyatakan apakah kode-kode ini valid. Yang bernama digit terakhirnya ini adalah karakter uji. Karakter uji itu selalu karakter uji ini didapatkan dari penjumlahan dari digit-digit ini dibagi 11 jika sisanya itu adalah eh, katakanlah A10. Jadi dapat kita tulis bahwa misalkan 1 kali X1 atau suku pertama ditambah 2 kali X2 suku kedua terusnya hingga 9 kali X, katakanlah 9 kali X9. Nah, ini kalau dijumlahkan dan dibagi 11 itu pasti selalu bersisa dan sisanya itu adalah karakter uji tersebut. Terus ada juga ketika 10 suku tadi itu dijumlahkan dan dibagi 11 dia akan bersisa 0. Misalnya ini. Nah, kita punya soal nih. Sebuah buku itu punya kode ISBN 0 strip 30X 5 strip 456 dan 1Y. Di sini yang nggak diketahui itu adalah X dan Y-nya. Pertama kita dapat clue bahwa 3X mod 11, 3X mod 11 sama dengan 1. Sehingga kita dapat tulis sebagai 3X sama dengan 11 kali N plus 1. Sehingga X sama dengan 11N plus 1 dibagi 3. Nah, satu-satunya kelipatan 3 yang memenuhi 11N plus 1 adalah 4. Karena 4 itu adalah digit yang kurang dari 10 kan. Ketika kode ISBN ini harus memenuhi digitnya itu kurang dari 2. Ketika digitnya itu 2, maka jumlah dari kode ISBN ini akan berjumlah 11 suku sehingga tidak valid. Maka didapatkan bahwa X itu sama dengan 4. Selanjutnya kita mencari Y. Nah, mencari ini kita dapat tulis dengan notasi sigma I sampai 9 dari IX I. Pertama kita kalikan 1 dikali 0 ditambah 2 kali 3 ditambah 3 kali 0 ditambah 4 kali 4
ditambah 5 kali 5 dan seterusnya sampai 9 kali 1. Nah, ini hasilnya itu adalah 163. Ya, 163. Sekarang kita bagi 163 dengan 11. Dia akan bersisa 9. Maka Y-nya didapat adalah 9 sebagai karakter kunci. Maka pasangan X yang memenuhi adalah X. X sama dengan 4 dan Y sama dengan 9. Begitu. Lanjut. Self knowledge saya. Jadi knowledge saya tuh memiliki pemahaman yang cukup baik dalam teori bilangan ini. Saya juga memiliki rasa penasaran yang cukup tinggi. Jadi saya tuh tidak puas hanya dengan menghafal rumus. Saya ingin membuktikan teorema-teorema dalam atau rumus-rumus dalam matematika. Tapi ada kurangnya, yaitu kurang kreativitas. Jadi eh ketika saya itu dihadapkan dengan soal yang sangat advance dan kompleks, saya tuh kurang bisa melihat soal itu dari berbagai sudut pandang. Jadi saya kurang mampu berpikir secara kreatif. Refleksi diri, saya memiliki kekuatan, yaitu rasa ingin tahu, sehingga yang besar mengakibatkan saya memiliki sifat eksploratif secara mandiri. Jadi, walaupun ketika sesuatu itu belum dibahas di sekolah, tapi saya udah penasaran, saya bakal searching sendiri di Google, atau enggak lihat YouTube, atau referensi jurnal sebagainya. Kekuatan saya adalah lambat. Nah, dalam sini, lambat itu bukan dalam pelajaran di sekolah, melainkan lambat dalam mengeksplorasi hal-hal yang advance gitu. Terus yang kreatif serta tidak teliti. Nah, tidak telitian ini sering saya temukan dalam mengerjakan soal matematika yang sifatnya itu menghitung suku banyak. Terus rencana tindak lanjutnya adalah meningkatkan kreativitas dengan berpikir out of the box. Jadi saya rencana tindak lanjut saya dalam menghadapi soal-soal yang terlihat advance adalah tidak memandang soal itu dari sudut pandang satu saja, melainkan dari berbagai sudut pandang dan berpikir seperti eh, tidak seperti orang biasa kebanyakan. Terus yang kedua, meningkatkan kedisiplinan saya dalam belajar. Karena dengan disiplin kita sudah pasti terlatih sehingga itu melatih kita untuk hati-hati dan dapat mengurangi resiko ketidaktelitian. Yang keempat adalah mempertahankan rasa ingin tahu saya. Harapan untuk guru, untuk Bu Karina, misalnya kalau ngejelasin soal Olimpiade itu pelan-pelan karena saya tidak cepat dalam memahaminya kayak materi-materi Olimpiade. Harapan orang orang tua mendukung saya dan selalu mendoakan saya saja. Terima kasih. Ada pertanyaan? Baik, terima kasih Fadil. Kita beri applause dulu. Ya, sangat bagus ya presentasinya. Untuk pertama, Ibu persilakan kepada Bu Karina selaku pembimbing Fadil untuk memberikan komentar maupun pertanyaan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin tidak buka kamera ya. Alhamdulillah ya, terima kasih Fadil untuk penjelasannya. Buat Ibu itu sudah cukup, bukan cukup ya, advance malah gitu ya. Untuk penjelasan bagi seorang Fadil dengan level K8 gitu ya. Karena kebetulan Ibu juga sekarang lagi ngajar matematika diskrit yang berkaitan dengan bilangan dan mungkin Fadil bisa jadi asisten Ibu nanti ya. Gitu. Buat Ibu itu suatu apa ya, pemahaman Fadil cukup baik. Ya, artinya Fadil betul-betul membaca referensi yang Ibu berikan dan cukup teliti sebenarnya ya dengan teori-teori itu dan pemahamannya sangat kuat. Kalau untuk yang tadi kenapa Fadil merasa tidak cepat memahami atau bisa mengeksekusi sesuatu di soal, mungkin karena
eh, referensi yang Fadil baca belum banyak ya. Nah itu salah satunya Fadil eh, boleh nanti kalau misalkan tuh buku-buku matematika yang tapi banyaknya textbook ya gitu ya. Nanti Ibu berikan yang dasar-dasar gitu ya. Nanti silakan Fadil explore dari situ gitu. Kalau pertanyaan sebenarnya nggak ada ya karena Ibu udah banyak challenge di saat membuat mulai dari sebenarnya sebelum masuk ke KS pun juga sudah banyak Ibu challenge gitu untuk Fadil. Jadi berasa sih cukup ya. Paling satu sih kalau mau nanya, menurut Fadil bilangan itu merepresentasikan apa sih bagi Fadil sendiri gitu ya, terlepas dari semua teori tadi gitu. Jadi menurut saya bilangan itu merepresentasikan sebuah bentuk dalam puzzle. Jadi matematika itu menurut saya bisa dipandang dalam sebuah puzzle, dan puzzle itu sendiri merepresentasikan sebuah masalah. Misalnya kita punya puzzle gini, eh kayak gini. Dari masalah yang dari satu buah puzzle yang kita tidak ketahui, maka kita dapat memperkirakan, dapat melihat masalah yang utuh dari bentuk-bentuk puzzle ini. Misalnya puzzle di samping kiri sudah pasti berbentuk seperti ini, dan puzzle di atasnya sudah pasti berbentuk pasti bawahnya bakal seperti ini. Nah, jadi, bilangan itu merepresentasikan dalam bentuk puzzle, menurut saya itu mengacu pada sifat-sifat bilangannya. Misalnya, kita dapat mengetahui suatu bilangan itu ganjil didapat dari apa, terus kita dapat tahu, misalnya eh, ada suatu bilangan berpangkat ganjil, dia akan menghasilkan apa, dan seterusnya. Gitu. Puzzle itu sendiri dapat merepresentasikan sebuah masalah yang kompleks di dalam kehidupan. Jadi, dengan mengetahui sesuatu yang kita ketahui, kita dapat menemukan masalah yang tidak utuh dari puzzle ini. Begitu. Oke, sip. Alhamdulillah. Iya, paling dari Ibu segitu dulu ya. eh apa? Mudah-mudahan ilmu yang Allah turunkan dan dititipkan kepada Fadil bisa bermanfaat di kemudian hari. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Fadil. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ya, matematika. Iya. Biasanya sebelumnya apa? Saya biologi sama fisika. Biologi, fisika berarti IPA, IPA, IPA ya. Nah, kenapa berubah-ubah tuh? Biologi, fisika, matematika. Apakah karena lagi ASN matematika? Sebenarnya karena dulu waktu kelas 7 sama kelas 8 nggak ada yang challenging gitu, dan karena ini OSN jadi saya baru tahu kalau banyak matematika yang challenging, jadi saya Oh. pilih matematika. Baru sekarang tergugahnya. Iya. Kalau harus memilih antara matematika, fisika, biologi, mana yang paling Fadil ini kuasai? Yang paling saya kuasai tentu matematika. Jadi akhirnya di semester ini menyadari bahwa Fadil suka matematika gitu ya. Bagus. Nah, untuk presentasi ya, Fadil tuh hebat ya, bisa menjelaskan gitu ya. Slide-nya kan hanya apa? Yang poin-poin penting ya, menjelaskan semua. Cuma mungkin Ibu ini teknik aja ya. Bor itu kan itu ya besar gitu. Jadi apa sih, menulis, menghapus jangan terlalu secepat itu gitu. Bisa kalau mau menjelaskan yang satu ini tema gitu ya, gunakan dulu ini semua itu atau bornya. Nanti kalau mau beralih ke tema yang lain udah dihapus gitu. Ini bor ini udah dihapus. Jadi hanya teknik seperti itu ya, menggunakan bor. Tadi kan kata Fadil, Bu Kalina jangan terlalu tergesa-gesa menjelaskan. Nah ternyata Fadil juga sama. Ya, ini gitu, cepat gitu menjelaskannya. Itu mungkin karena saya pernah dengar Hmm.
orang matematika itu dalam menemukan sebuah jawaban dia pasti bakal terbentur ke sana kemari. Nah, yang ia jelaskan itu adalah sebuah proyek jadinya. Jadi ketika seseorang bertanya itu tuh dapat dari mana sih? Sebenarnya banyak banget percobaan-percobaan yang sudah dilakukan sebelumnya sehingga tidak mungkin untuk dijelaskan semuanya. Mungkin begitu juga yang dirasakan Bu Karina ya. Iya, ya mungkin jadi harus lebih jadi kayak blur keluar gitu ya, pelan gitu. Kalau penguasaan mah bagus banget ya, ini hebat gitu. Yang lain mah kan masih pada buka HP, masih lainnya pagi itu kan menjelaskan dari. Tapi memang orang pintar perfect itu memang suka cepat menjelaskannya ya kayak Bukarin lah begitu gitu. Udah di sini udah keluar nih keluar gitu. Kelihatan orang pintar yang itu seperti itu. Jadi kan ibu mah menilai teknik presentasi apa kayak jadi penggunaan bor harus maksimal. Jadi menghemat energi Fadil juga nggak terlalu banyak menghapus. Gitu. Terus grogi itu kapurnya berapa kali atau lancar gitu ya. Ya, dan mungkin dari itu sekian secara keseluruhan bagus. Senangnya akhirnya Fadil menemukan matematika. Ya, dari itu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ita. Selanjutnya saya langsung persilakan kepada orang tua Fadil untuk memberikan tanggapan. Ada Pak Rudi, Ica ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih ya kepada Bapak Ibu Guru Al-Kausar gitu ya, terutama untuk Bu Karin sebagai pembimbing, Bu Ita dan Bu Esti yang telah membimbing Fadil sehingga Fadil tadi dalam presentasi itu berjalan lancar gitu. Yang kedua, terima kasih juga nih buat Fadil ya, terharu gitu. Ternyata teori matematika itu semakin berkembang ya pemahamannya gitu. Saya Bunda pribadi tuh sangat kaget juga. Waduh, kok udah ada soal cara membaca apa tuh ISBN ya. Zaman Bunda dulu SMP kayaknya belum ngerti. Sampai sekarang aja Bunda belum ngerti nih cara bacanya apa sih maksudnya itu ya suku-suku apa tuh kode-kode itu gitu ya. Ya itu suatu prestasi ya buat Fadil. Semoga tidak membuat Fadil ini apa menjadi sombong gitu ya, justru kata Bu Karin gitu bisa membantu gitu ya, siapa tahu bisa menjadi asisten membantu Bu Karin dalam apa ya membantu menolong teman-teman gitu kalau ada yang kesulitan di dalam hal matematika gitu ya Fadil ya. Mungkin itu aja sih untuk Bunda, jangan lupa sholatnya itu jangan mentang-mentang belajar gitu ya, penasaran terhadap dunia matematika terus sholatnya telat gitu ya. Jangan, jadi harus tetap seimbang. Itu pesan Bunda ya. Jadi harus tetap sholat, tetap nomor satu juga ya Fadil ya. Ya sudah, itu aja mungkin untuk Bunda, terus semangat dan belajar ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Ica. Selanjutnya apa Pak Rudi ingin menyampaikan tanggapan untuk Fadil? Ada nih Pak Rudihan. Assalamualaikum Pak Rudi. Oh, Pak Rudinya baru SMS katanya di kantornya lagi berisik. Jadi mungkin belum bisa komentar, Bu. Ya, maaf. Terima kasih Bu. Ya, Sudah selesai, alhamdulillah ya sudah selesai. Fadil bisa menutup. Sekian dari saya. Maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Foto sebentar ya Bu Ica. Boleh di Boleh. open. Dan Bu Karin. Pak Rudi juga. Boleh. Mau Berisi kan di berisi ya. Foto aja ya. Mau jadi matematika nanti mau berubah lagi nggak? Nggak tahu. Ada fisika, biologi, matematika. Nah,
Fadilnya Nah, itu ditanya. juga ya di 1, 2. Oke, terima kasih. Coba dilihat. Atur nuhun Pak Rudi, Bu Ica, Bu Karina. Ya, terima kasih. Selanjutnya sudah ada Bu Lola dan Bu Sarah. Amit pakai hidupnya. Iya. Pakai hidupnya. Ini, Ini jadi ya? oh ya Bu. Jadi siapa namanya? Sabir. Ya. Abid, Mas Abid. Oke, Mulai dulu. boleh langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini pada hari ini saya akan mempresentasikan konferensi akademis siswa saya semester 2 tahun 2020